A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 35 ayat 32. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang mendolimi diri sendiri, ada yang pertengahan, ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Kami wariskan tuh apa sih? Diturunkan. Kalau warisan tuh apa ya? Warisan. Jadi harta pusaka bukan? Iya. Harta pusaka yang diwariskan ya. Jadi yang berhak menerima harta pusaka itu kalau dalam harta itu berarti orang yang terpilih. Jadi Quran juga orang terpilih bukan? Iya. Ya. Jadi kalau ada di luar sana yang tidak terpilih, yang nggak apa-apa, memang udah hukumnya demikian. Karena diwariskan pada orang yang dipilih. Kenapa? Karena Allah punya aturan. Nah, itu ada 3 ya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara ya. Apa semua dikasih petunjuk? Di antara berarti hanya sebagian. Jangan kita yang kafir, jangan kita yang ingkar gitu ya. Di antara hamba kami yang terpilih di situ juga terpilih. Lalu di antara mereka ada yang menzolimi, zolim pada diri sendiri berarti ingkar. Jadi istilahnya izin diridoi, ada izin tuh kurang lebih ada 4 lah. Izin itu sama dengan sistem Allah ya. Izin kehendak sama ya. Izin tuh udah ketentuan Allah. Kehendak Allah tuh ya kekuasaan Allah. Jadi izin dikehendaki Allah. Satu yang zolim. Kalau zolim itu apa? Satu tidak mau belajar, tidak mau mencari hidayah. Itu zolim nggak? Zolim. Allah izin diridhoi atau izin dimurkai? Izin diridhoi. Yang zolim. Yang tidak Jadi Allah tidak mengizinkan dan ridhonya nggak jatuh kepada orang yang zolim. Satu itu ya. Mungkin nggak diwariskan kitab kepada orang itu? Tidak. Ya. Terus, jadi satu tadi ada izin yang dimurkai. Cirinya apa? Satu tidak mau belajar, tidak mau menerima informasi, tidak mau melihat kebenarannya, gitu ya. Yang kedua apa tadi? Lalu di antara mereka ada yang zolim, ada yang pertengahan gimana? Kadang yakin, kadang tidak. Jadi dia dapat ridho kalau lagi ngaji Quran, pas dia ingkar dapat murka. Jadi satu izin yang dimurkai, ada izin yang dimurkai juga dan diridhoi juga gitu ya. Ya contohnya apa yang dimurkai dan diridhoi itu? Izin yang diridhoi. Nah, contohnya dia baca Quran, ya kan? Tapi dia nggak sedekah, misalkan. Dimurkai nggak? Waktu dia baca Quran diridhoi nggak? Waktu dia nggak sedekah dimurkai. Waktu dia baca Quran ada ayat harus memaafkan? Ada. Waktu dia baca Quran diridhoi nggak? Waktu dia tidak memaafkan dimurkai nggak? Jadi ada izin dia dapat murka dan dapat diridhoi. Dia takwa anak kadang-kadang. Nah, pertengahan berarti ya. Nah, pertengahan kali ada pertengahan kan gitu. Jadi kadang takwa, kadang tidak gitu, ya. Nah, terus satu lagi apa lagi? Ada yang pertengahan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah ya. Izin saja didapatnya, tapi ridhonya nggak dapat. Contohnya izin saja. Kalau izin saja berarti itu sistem Allah yang kudu aya we. Laut kudu aya teu. Takdir Allah nggak laut itu ada. Berarti izin saja nggak Allah itu. Ya, jadi izin saja itu dia ada gitu barangnya, laut, bumi, ya kan. Nah, kalau di orang tidur ada nggak kehendak Allah di situ? Ada juga nggak izin Allah di sana? Izin tuh sistem ya, maksudnya tuh kehendak Allah lah gitu. Kalau tidak ada kehendak Allah di muka bumi tidak akan ada yang beraktivitas, tidak akan ada yang berjalan, tidak ada yang akan berbuat baik, tidak ada yang akan berbuat jahat. Jadi izin saja itu belum tentu diri ya.
Pertama tadi izin izin kalau mau dilengkapi izin strip kehendak. Izin strip kehendak. Jadi izin nggak depan tulis ya. Jadi izin kehendak dimurkai ketika dia sama sekali tidak mau ke Quran. Ya, itu berarti dimurkai. Kalau izin diridhoi saja ketika dia baca Quran tapi tidak melaksanakan perintah yang di 61 ayat 2 dan 3. Coba nanti kita baca sini lagi ya. Mas paham nih ya. Izin dimurkai, ada izin dimurkai dan diridhoi, ada izin dapat izin, dapat juga enggak. Ya. Kalau izin waktu dia baca Quran, Allah mengizinkan, berkehendak juga. Begitu dia tidak melaksanakan Quran, maka Allah murka gak? Coba ayatnya. Ayat 61, udah pasti hafal ayatnya ya. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah. Jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi dia itu izinnya yang mana dia dapatnya? Izinnya tapi dimurkai, tidak diridhoi. Karena dia hanya baca saja. Iya, baca saja tapi Tapi tidak tidak melaksanakan. dikerjakan. Nah itu ya. Jadi udah berapa tuh? Udah 3 ya? Iya, Nah izin, tapi dimurkai Allah tuh. izin dimurkai. Ya. Tuh. Karena dia tidak mengatakan apa-apa yang tidak dikerjakan. Terus ada yang dulu berbuat baik. Berbuat baik tapi hanya dapat izin Allah saja. Contohnya apa? Perbuatan itu, aktivitas itu kan ada gerakan Allah di sana, ada energi Allah ya. Dia dapat izin saja apa? Sodako itu tanpa di itu. Hah? Hanya izin saja. Jadi dia dimurkai enggak, diridhoi juga enggak. Yang mana nih? Dia diridhoi tidak, dimurkai juga enggak. Tidur gitu. Nah, orang tidur, orang pingsan, orang koma, atau orang apa lagi? Orang nggak sadar. Nah, karena dia tidak bisa melakukan kejahatan, tidak bisa juga melakukan kebaikan. Oke, di situ ya. Nah, di antara semua itu Allah ciptakan 2 karakter. 64 ayat 2. Ya. 64 ayat 2. Jadi Allah ciptakan 2 karakter ya. Dari sisi yang tadi tuh, yang izin kehendak dimurkai, izin kehendak diridhoi, izin dimurkai juga. Ayat 2. Udah habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat 64 At-Tagabun ayat 2. Dialah yang menciptakan kamu, lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu ada yang mukmin. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Allah menciptakan 2 karakter manusia apa? Kafir dan kafir dan beriman. Kafir itu ingkar, menutup diri, nggak mau belajar. Ada nggak ini di dunia ini? Ada. Terus itu maksa orang untuk memaksa dia suruh beriman. Siapa yang kafir? Kita yang ngajaknya. Nah, jangan-jangan Anda yang kafir. Allah cuma 2 karakter nggak? Iya. Ya, satu kafir, satu beriman. Ibu kudu maksa si A kudu beriman. Tuh bisa, coba aku udah sistem kehendak aku 2. Kalau ibu maksa berarti ibu yang kafir nggak? Nah, hati-hati loh. Menyuruh iya tapi tidak memaksa. Nah, Pajak, pajak. 856. Hanya mengajak. Iya, 2856. Heeh. Jadi Quran tuh ya bukan buat orang lain tapi buat diri sendiri. Hati-hati. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 Al-Qasas ayat 56.
Sungguh engkau tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Jadi, ibu sayang suami, Sayang, bisa nggak kasih petunjuk? nggak bisa, Anak, nggak bisa terus ibu maksa. Kamu tidak akan bisa memaksa Habib kepada Muhammad, orang nggak bisa yang maksa. kasih. Siapa yang bilang itu? Allah. Jadi ibu nentang Allah. Iya, Mana mah kudu gitu, kudu ke Quran, kudu teu bisa ibu, teu bisa. Eta mah Allah boga kehendak. Jadi bersyukurlah beribu-ribu syukur. buih di lautan, ibu diperkenalkan dengan Quran. Karena ibu orang yang terpilih. Makanya nyantai aja lah orang itu nggak apa-apa. Nanti pasti dia ketemu mentoknya. Kalau dia mentok dia kesana kemari pasti cari siapa? Cari Tuhan. Di mana cari Tuhannya? Pasti gusak-gusuk ya. Pasti nanti suatu saat coba ya. Karena nggak mungkin di dunia ini orang hidup senang, rezeki halal. Pasti dia tuh nggak akan mungkin dia senang. Oh nggak mungkin bu. Berarti melanggar lagi ayat tuh. Ya. Tuh. Nah, itu ya. Jadi ada nggak orang yang tidak akan ke Quran? Ada. Kan udah kafir dan mukmin ya kan. Jadi ingat ya, jangan-jangan amal kita habis bu, maksa orang gitu bu. Makanya saya bilang saya pribadi nih bersyukur. Sekarang belum ngerasain, nanti ngerasainnya. Betapa bersyukurnya dipertemukan dengan Quran. Itu berarti udah itulah harta warisan yang paling berharga. Harta mah habis, warisan itu diwariskan. Bukan dihibahkan ya, diwariskan kitab itu kepada orang yang kami pilih. Ternyata teman-teman semua udah dipilih sama Allah. Ya kan? Walaupun jalannya misalnya Nah. dari kepedihan, Oh iya. dari penderitaan, Ya, jadi gini, harus mentok. sampai kita menutup mata, yang namanya susah, menderita, stres, depresi itu tidak akan hilang. Dia pasti akan muter terus ya. Oke. Jadi tadi ada yang Allah menciptakan beberapa karakter tadi. Kafir, Beriman. nah cuman bagi orang yang beriman, bagi orang yang kafir Allah kasih tahu nih 35 ayat 7. 35 ayat 7. Udah semua ya? Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 35 Fatir ayat 7. Orang-orang yang kafir, mereka akan mendapat azab yang sangat keras. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi udah ada pilihan belum? Sudah. Pilihan udah silakan. Pilihannya mau kafir apa beriman. Karena sekarang orang tuh masih gini. Duit ya, Tinggal pilih. relasi banyak. Jadi belum butuh Allah tuh di belakangnya. Nanti pasti suatu saat pasti mentok di situ. Pasti nggak mungkin. Ya kan? Bagi manusia tidak ada pilihan. Nah, karena bagi manusia tidak ada. Coba 68. Boleh tiga di 68 dulu. 68 nanti boleh ke sana. 68 36. 68 36. Ini bisa dijadikan satu modul bagi teman-teman dan ketika orang itu ya. Dari 36 ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Surat Al-Qalam ayat 36. Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Tahan dulu. Bagaimana kamu berbuat semena-mena, berbuat tidak mengerti, tidak mau belajar? Kok kamu bisa-bisanya mutusin si A sesat, si A benar? Gitu enggak? Kok kamu ngejas duluan kan? Kok kamu berbuat demikian sih? Dari mana kamu punya asumsi demikian? Nah, padahal di bawahnya Allah bilang apa? Bagaimana kamu mengambil keputusan? Terus? 37-nya. Ya, tiga-tiganya. Apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang Tuh. kamu pelajari? Kasih tahu jawabannya tuh. Iya. Emang kamu belajar nggak kitab Allah? Kitab Allah apa? Iya. Kalau dibilang kitab Allah itu ya Quran. Jadi dibilang kitab Allah itu Quran. Apakah kamu punya kitab yang kamu pelajari? Allah bilang gitu. Selain Quran kan gitu ya. Kalau kamu nggak belajar Quran ya jangan ngomong kan. Nah itu.
Iya. Ya. Hakimi. Kan udah datang petunjuk 6.124. 6.124. Kalau nggak salah sampai 127 deh. 124 dulu deh. Ini untuk memberikan perlawanan ya, memberikan alasan, memberikan alasan. Enam 124. Ya, surat 6 Al-An'am ayat 124. Kayak sebentar eta. Jika eta yang datang. Eta kamari kasarengan. Welcome home. Mami Yayu. Masya Allah. Kebanyakan makan pilih. Sampai Alhamdulillah. sedikit ya. Sedikit ada informasi dulu. Pakai baju. Punya tadi sampar tadi telepon ya Allah. Kalau nggak pakai baju sedang dan aku paling setarnya. Sampai kali ya. Sampai pan malam Pasti tidur jam 1 bangun jam 3. Dikasih rezeki Tibra ya, Bu Yayu. Atur nuhun. Masya Allah, itu kasdap aku. Enggak, kita cobain dulu ya. Alhamdulillah. Hello banana, I'm waiting for you. Oke, lanjut. Dan apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan percaya beriman sebelum diberikan kepada kami seperti apa yang diberikan kepada rasul-rasul Allah. Lebih mengetahui di mana dia menempatkan tugas kerasulannya. Orang-orang yang berdoa nanti Berdosa. orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan azab yang keras karena tipu daya yang mereka lakukan. Jadi, mereka itu bilang, kitab ini juga dari Allah gitu ya. Nah, kami tidak akan percaya ke Quran misalkan gitu. Sebelum diturunkan sama seperti Rasul-Rasul yang nggak bakal diturunkan kepada mereka. Iya, kalau Nggak mereka bakal menolak. diturunkan. Iya. Kan tadi diwariskan. Iya. Ya. Kenapa dia harus diwariskan? Pertama dia mau menerima Informasi. mau dia belajar Pelajaran. dulu gitu. Karena memang sulit untuk mencuci paradigma yang lama, itu memang sulit ya. 125-nya lanjut. Barang siapa dikehendaki Allah akan mendapat hidayah, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Demikianlah Allah menimpakan siksa kepada orang. Jadi kalau orang yang Islam sendiri bukan Islam KTP ya. Islam KTP itu ya tulisannya Islam KTP, tapi pengerjaannya tidak sesuai dengan kitab Allah gitu ya, kitabullah ya. Jadi sempit dadanya tuh amboknya gitu. Wah, nah itu tadi cemohannya, itu mah pengajian sosialita, pengajian bla 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 gitu ya. Karena mereka nggak mau apa sih pengajian yang nyaho gitu. Kecuali misalkan tiba-tiba mereka ini pulang, hartanya habis, terus ke keluarga nggak kemana aja gitu mainnya atau kemana aja nggak pulang-pulang. Ini kan mereka pulang ke rumah bekerja. Bu. Ada kakak. Ada. Hanami. Nami pun injuk. Ya. Jadi akan banyak orang yang akan menyesakkan dada kita. Ya kan? Iya. Ingat bahwa tidak bisa kita kasih Petunjuk. Tugas kita hanya menyampaikan. Iya. 42 48. Wah, Tugas kita hanya menyampaikan. I'm shaking. Terus kita hanya menyampaikan ya. Oke, 42, 68 ya. 42, 44. Agak keras ya TV saya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Jika mereka berpaling, maka ingatlah kami tidak mengutus engkau sebagai pengawas bagi mereka. Tahan dulu. Nih, teman-teman yang nggak mau Quran, Allah bilang lu jangan
jangan ambil kekuasaan aku. Kamu cuma nyampein doang. Iya. Kamu bukan pengawas mereka, aku yang mengawasi gitu loh. Jadi kita jangan merasa ini. Kalau nggak mau diajakin ya udah. Kamu diutus untuk menyampaikan, bukan untuk ngawasin. Si A, si B, si C-nya, amalannya nggak usah. Dia bilang udah, lihat diri sendiri aja, lihat ke dalam. Terus Kewajibanmu tidak lain hanyalah menyampaikan risalah. Dan sungguh, apabila kami merasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami, dia menyambutnya dengan gembira. Tetapi jika mereka ditimpa kesusahan disebabkan perbuatan tangan mereka sendiri, niscaya mereka ingkar. Sungguh manusia itu sangat ingkar kepada nikmatnya. jadi gimana? Iya. Tugas kita apa? Menyampaikan. Jadi ibu bukan pengawas dan bukan KPU ya? KD-nya, Kan DPP lagi. BPP lagi nya. PW ngawas ya. Tugas kita mengajak. Dia nggak mau, ya nggak apa-apa, santai aja. Ya, ya udah. Nah, tugas kita kewajiban menyampaikan loh di bawahnya. Kewajiban menyampaikan kepada setiap orang yang kita temui. Ya, risalah. Ya, risalah. Nah, tambahin nih. 13, 40 sampai 41. 13, 40 sampai 41. Santai saja. Dan sungguh jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja dan kamilah yang memperhitungkan amalan Ya enggak? mereka. Jadi gimana? Sungguh jika kami perlihatkan kepadamu siksaan yang kami ancamkan. Ini si A nih ternyata udah disampaikan tuh nggak mau. Nanti aku perlihatkan sisaannya, kamu lihat tuh. Atas aku sampai. Tapi nanti ada waktunya itu ya. Terus maka sesungguhnya tugasmu hanya tapi kalau kita nggak nyampein gini. Si A nih, sekarang kita punya teman nih. Tugas kita harus sampein ya. Tapi kalau kita nggak nyampein, kita ditanya sama Tuhan. Kenapa lo nggak nyampein? Kan Tuhan udah nyampein. Nah ditanya lagi, berat nggak? Sampaikan saja. Tapi kalau kamu nggak nyampein, kamu tidak menyampaikan amanat Tuhan. Kayak gini, kita cuma menyampaikan aja tapi tidak memaksa. Nah, harus. Beda lagi menyampaikan dan memaksa kan. Beda. Ya kan? Jadi tugas kita menyampaikan. Tapi kalau kita nggak menyampaikan, ternyata dia celaka, kita disalahin sama dia. Soalnya dia nggak pernah nyampein ya Allah. Bisa gitu nggak? Ya Allah. Bisa. Iya. Suami anak sok we bejaan. Nanti kan ada saksi di semua catatan kulit kita. Nanti kalau dia celaka, si orang yang tadi udah kita sampaikan, nanti kulit kita membela kita. Udah kok udah disampaikan, ini catatannya ada. Kalau kita nggak nyampein dia celaka, kita yang kena. Kenapa kamu nggak sampein? Sampai dia bisa celaka, bisa dinuduh kita. Makanya teman dekat, anak, suami, sampaikan we, pah baca we eta, bade dibaca, bade muamal tos we. Kudu amuk-amukan. Nah, gitu. Kuno sih Quran teh, makanya punya ayat-ayat Quran itu petunjuk. Quran tuh nggak boleh ragu. Quran tuh ilmu Allah. Ilmu Allah tuh seluas 7 lautan. Nah, terus punya tuh ayat-ayat itu tuh. Ya di kertas kecil lah gitu. Jadi nanti oh ini ayat-ayatnya. Dah, terus habis lanjut 41-nya. Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat ini kalau perhitungannya. kalau daerahnya banyak berarti umatnya tuh nggak bencana. Tapi kalau perorangan usahanya diambil dikit-dikit tuh. Ambil tuh usahanya dikit-dikit. Punya usaha di sini gagal, tambok lagi sini gagal. Tuh dikit sedikit kalau pribadi ya. Dikikis pelan-pelan karena dia masih ingkar. Karena gini ya. Atau keturunannya bisa. Bisa. Karena dia mau makan harta yang tidak sah. Ya kan kita nih. Bukan miliknya. Nah, kan bukan haknya kan.
jadi si anak juga ketika berusaha menang berkah gitu loh. Gitu. Jadi makanya sampein aja ke anak, ke saudara, terserah. Tapi kita nyampainya dengan senyum ya. Jangan kita merasa, itu bisa dibejaan. Itu mah lain, nggak bisa lagi begitu mah. Itu bisa dibejaan bandelnya. Mana mau burau. Jangan ya. Nyantai jangan. Makanya tetap akhlak itu memperlihatkan siapa kita. Ya. Kita boleh bercanda mau kalau saya bilang sih itu biasalah ya, bercanda begitu nggak jadi masalah. Cuma akhlak tetap. Satu, tidak mengurangi hak orang lah, tidak merugikan orang lah, itu aja pegang dulu. Gitu ya. Oke. Terus hanya menyampaikan 1682. Ini ayat-ayatnya yang bisa diberikan ketika orang itu ya saya mah cuman nepiin aja. Mama mah cuman bilang aja. Ya, kamu terserah, kamu harus berbuat baik buat diri kamu sendiri dan orang lain gitu ya. Tetap Bu, nanti berkahnya buat dia sendiri. Misalkan dia kerja, dia kuliah, kesuksesan itu ada izin Allah juga di situ. Nah maka dia harus ke Allah dulu. Nanti tiba-tiba kuliah, ini ada kejadian seorang teman, ya bapaknya dokter, anaknya udah mau koas Bu, udah mau koas, nggak mau ngajutin tuh padahal dia bagus sih kayaknya. Mas nggak modal kedua cenah yang ke Amerika, ada temen begitu, bapaknya tuh dokter, coba dokter anestesi lagi, cenah nggak mau diterusin koasnya, bayang kerja berapa ruginya dia. Kita kan nggak tahu apa yang terjadi antara dia dengan Tuhannya, antara anak dengan Tuhannya. Makanya perkenalkan anak sama Tuhan dulu. Kita bayar sekolah berapa, biaya hidup dia berapa, kenapa kita nggak perkenalkan dia dengan Tuhan yang dia ngasih? Dia kan senang nih, tapi yang ngasih rezeki ke ibu ke bapaknya siapa? Kan Allah. Tadi kita yang ngasih rezeki itu Allah, supaya kamu nanti lancar segala-galanya. Karena bagaimanapun di dunia ini Tuhan punya kekuasaan gitu ya. Kalau nggak di sini, kalau nggak di pertengahan, kalau nggak di akhir kuliah ada we gitu ya, gitu ya. Terus A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Jidni Ilman. Surat 16 An-Nahl ayat 82. Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu hanyalah menyampaikan. kewajiban dibebankan atas siapa? Diri kita. Jadi ke orang seorang tuh bisa ayeuna mah ada kewajiban lain yang harus kita sampaikan. Tapi pelan dia juga menangkapnya. Kalau makan nasi kan dikunyah satu-satu dulu. Harus kewajiban. Nanti kalau kita nggak sampein, kita kena tuh tilang. Orang juga kasih beban untuk menyampaikan. Dikasih beban kan? Iya. Bagaimana dia menyampaikan kalau dirinya aja nggak bisa, dirinya juga belum mengalami kan susah. Makanya belajar, materinya dikuasai, bagaimana cara menyampaikan, ikro ke setiap orang nih, orang tipenya gimana. Nggak jadi apa-apa Bu, misalkan dia suka nyanyi, mungkin lewat nyanyi bisa aja, atau dia suka healing kemana-mana, dengan cara itu aja. Jadi jangan anti banget gitu, ikuti alur dia gimana, asal jangan mabok aja ya gitu ya. Kalau dia masih jalan-jalan ya enak lagi kita menjalan-jalan ya. Terus Hanyalah menyampaikan dengan terang. Lanjut ke 83-nya, masuk nih. Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah. Kebanyakan atau kesedikitan? Jadi kalau 100 orang berarti yang 80%-nya 80 orangnya ingkar nggak? Iya. Sedikit banget ya. 84-nya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi Jidni Ilman. Quran surat 16 ayat 83. Dan 84. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi dari setiap umat. Kemudian tidak diizinkan kepada orang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon Gimana ampunan. tuh? Kapan tuh waktunya? Ayana kamu tidak boleh, bayangin udah meminta ampun nggak bisa. Bisa nggak? Dia meminta ampun nih, ya Allah di akhir ya Allah ampuni aku. Tapi mulutnya udah nggak bisa ngomong. Itu berarti tidak diizinkan lagi kan? Rek minta ampun guys, rek ngomong minta ampun guys itu bisa bayangan. Mau minta ampun lagi, bisa jadi mulutnya nggak bisa terbuka pada saat itu, ya? Bayangin coba, luar biasa nggak? Dan
setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir membela diri. Saya mah bela, udah belajar. Makanya paradigmanya jangan paradigma orang lain selain Qur'ani gitu. Jadi ini otak kita yang mindsetnya tuh Qur'an itu artinya ayat-ayat Allah yang berada di dalam otak kita gitu. Kewajiban kita menyampaikan. Nah, waktu menyampaikan itu harus sesuai dengan perintahnya juga tuh ya. Harus sesuai dengan perintahnya juga. 2145. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 21 Al-Anbiya ayat 45. Katakanlah, sesungguhnya aku hanya memberimu peringatan sesuai dengan wahyu. Dengan apa? Dengan Memberi peringatan dengan wahyu. Aku peringatkan kamu sesuai dengan Wahyu. Tuh syaratnya. Nggak boleh keluar dari Quran kalau nyampein. Ya, misalkan gini. Saya nerangin nih. Tapi saya ambil ilmu saya nih karena saya ilmu pesantren misalkan gitu. Atau ilmu apa? Nggak boleh. Harus sesuai dengan wahyu. Nah, lagi catain terus. Ya, tetapi orang tuli tidak mendengar seruan apabila mereka diberi peringatan. Tulis secara apa coba? Tulisnya Tidak- mendengar. tidak mau Itu tuh mendengar kebenarannya informasi, sama iya. Allah. Ya. Tuh. Terus bisa? Maka tetaplah kita memberi peringatan kepada siapapun yang bisa kita temui ya. Supaya kita gugur nanti kewajiban kita di hadapan Allah. Sudah ya Allah, aku sudah sampaikan. Ada catatannya. Setiap detik kita dicatat apa aja yang kita lakukan. Ya, 5155. Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi jibni ilman. Surat 51 Al-Zariyat ayat 55. Al-Zariyat. Al-Zariyat. Az-Zariyat. Az-Zariyat ayat 55. Dan tetaplah memberikan peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Tetaplah gimana? Terus Continue. continue Jadi kalau ngaji hari ini 10 ayat minimal 1 ayat dulu. keluar. Besok 20 minimal 2. Syukur 10 ayat. Belajar. Ya. Susah. Sekarang kata susahnya kita kunci dulu. Kita tunda jauh-jauh. Kita buang kuncinya. Nggak apa-apa. Silakan sesuai dengan keberadaan masing-masing. Ya. Hari ini tuh kalau mau bikin apa namanya kan ada ya orang bikin TikTok itu kan bisa tuh. Kenapa nggak dibikin juga satu yang menarik gitu? Nah, misalkan kayak maksudnya kontennya gitu. Hari ini sedang bicara, kamu ngapain? Bisa coba dibikin kontennya kayak begitu. Walaupun hanya durasinya berapa menit gitu ya. Jangan suka menggibah ayatnya ini. Gitu. Gitu aja. Jangan memaksa kamu ya. Tapi gini, usahakan kata-katanya itu indah terdengar gitu. Nggak menyindir. Nah, nggak nyindir, tapi ajakan dengan nada halus gitu ya. Kalau kita begitu kan jadi kelihatannya jadi kasar bahasanya. Gimana mungkin? Kamu lagi ngapain? Nggak baik loh. Cek, bahasa lucu-lucu gitu. Cek, nggak boleh, cek. Gitu. Gimana aja? Jadi supaya itu si kontennya tuh berisi. Iya. Kontennya tuh ada isinya. Ada gitu. maknanya. Ada maknanya gitu. Nanti di atasnya dituliskan Kurang surat mainnya surat cantik. Kan sekarang udah banyak tuh ya kayak TikTok kan nanti pada nyambung tuh dia. Ini di mana nih ngajinya gitu ya. Silakan itu bagi yang mau berdua bertiga silakan. 10 titik. Tadi dibubarkan ke setiap Umat. Bukan tugas Bu Titik aja. kalau mau nanti diwariskan Kita. ya gitu. Makanya usahakan kita kalau ada acara tuh sebenarnya ini yang kita yang saya khawatir itu begini lah ya. Kita kalau cuma makan-makan doang dimarahi Allah loh. 47 ayat 12. Cuman ya emang nggak apa-apa sih kita ada proses ya. Mudah-mudahan 47 12. Mudah-mudahan kita nanti bisa setiap ada momen tuh Ditugaskan bukan dibebankan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Surat 47 Muhammad ayat 12. Sungguh
Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan orang-orang kafir menikmati kesenangan dunia dan mereka makan seperti hewan makan. Dan kelak neraka tempat tinggal bagi mereka. Ayatnya dulu bunyinya. Orang yang kafir menikmati kesenangan dunia. Makannya kayak hewan. Kan makan. Coba arisan makan nggak? Makan, Umroh makan nggak? makan, Reunian makan. apa yang nggak makan? Halal bihalal? Coba bayangin. Kalau nggak ada tausiahnya, Itu ya. Tapi nggak ada tausiahnya, hanya makan aja. itu mungkin Kita mau makan ada isinya. Ada isinya kita makan. ya, baru Makannya makan dan berisi. ada nilai ke akhiratnya gitu ya. Iya. Ya. Nah, ada yang mau tambahkan silakan dari yang tadi itu. Kira-kira Nah, ke atas. Jadi mau marah kepada orang yang tidak beriman. Enggak. Kenapa? Karena kita tidak punya hak, tugas kita hanya menyampaikan. Nah, kan jadi makin luas tuh. Oh iya. Sampai ya gitu. Jadi waktu gimana caranya kita kan sulit tuh kalau ngadepin orang yang sedang bermain, orang sedang lapar. Di situ selip-selipin aja sedikit-sedikit, dicuel-cuel aja gitu. Yuk gitu, kita menghadapin gimana caranya gitu bikin dengan bahasa yang itu ya. Misalkan saya lagi menghadapi dengan suami, misalkan Tapi kan ada pembujukan juga di situ. ada lah. Kayak kepada saya ngajak itu ya. Kan suaminya udah gerak. Ya. Ya, kalau tangan. Yang ada Alhamdulillah. yang proses terus uang juga hese pun kemana-mana dimudahkan we ku Allah teh karena ulang dalam protap Allah gitu ya. Oh iya. Jadi Kan sedikit ada ini ada di setiap kesenangan dunianya tuh selipin situ sedikit, walaupun sedikit nggak apa-apa karena kan susah nih masuk orang-orang yang begitu karena dia gini pelarian. Jadi gini, ada gini ya seperti HP itu orang benar-benar berfungsi, ada ilmu pengetahuannya, ada yang benar hobinya di HP itu hiburan doang, hiburan gitu loh, hiburan Ada manfaat yang lain. gitu. Nah sebenarnya kita mau karaokean, ada nggak nih siapa yang mau diajak nih situ tuh ada karaoke lo, tolong jauh-jauh karaokean kalinya we gitu ya kan. Kita gunakan fasilitas yang ada untuk membujukan ke sana gitu ya. Itu lah itu mau mahal, mending dirinya orang kali modal kopi misalkan gitu, paling kebersihan deh. Sekarang kalau kita ke sana berapa bayarnya kalau karaoke per jam? 50 per jam, belum makanan. Mau nggak gitu tempatnya lama, nggak per jaman. Nah yang penting kita beli ngopi sendiri, makan sendiri lah gitu. Paling kamu ngisi uang kenceling lah, bisa begitu kan? Ngisi kenceling serah, mau 10.000 mau 5.000 gitu aja. Itu dipikirkan kembali kira-kira bisa apa enggak, itu mah dipersilakan kepada kondisi masing-masing. Teman-teman mau arisan gimana? Bisa tuh ya, ada uang kebersihan lah gitu ya. Misalkan kenceling kalinya tak kenceling gitu. Terserah mau 2.000, mau 3.000, sabarnya kumaha sanggemna we gitu ya. Oke. Ya tadi boleh nggak maksa? 50, 45. Maksa nggak boleh, tapi gemes dikit boleh. Boleh. Apalagi Nabi itu nangis, ya Allah. Ya teh Quran teh cenah teh pika diolok-olok. Itu Nabi Bu, Rasul itu diolok. Kumaha de urang Bu, Nabi lain, Rasul lain. Aduh. Alfa difitnah. Siapa lagi? Surat Kaf ayat 45. Kami telah mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan engkau bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Ya. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada siapapun yang takut kepada ancamanku. Jadi gimana cara ngomongnya tuh? Ya cek Allah gitu. Nggak usah Bu, kalau dengan teman nggak usah Ibu jadi jaim banget gitu, nyantai aja. Bagaimana? Ikutin. Nah, itu bahasa kaum bisa dipakai di sana, bahasa kaum. Dia sukanya apa? Ikutin. Coba kita punya misi nggak sekarang? Iya. Punya misi. Oh, misi kita ini ya gitu. Ya. Oh iyalah, haruslah ya gitu. Ada yang mau tambah lagi? Dan yang paling menang, yang pasti menang itu Rasul dan para nabi. Allah dan Rasul yang paling, ajaran Tuhan yang paling akan menang ya. 52 21.
52 ya, 21 ada 21 dan orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tur ayat 2. Dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga. Dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal kebajikan mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya. jadi kita akan ketemu dengan anak cucu kalau kita Seiman. satu keimanan yang mana ya, bukan satu KTP ya, tapi satu keimanan ya. Misalkan Quran nih, karena si anak kita juga belajar Quran, maka kita ketemu dengan dia, itu lebih bahagia gitu. Nanti ada ayatnya, jadi mereka tuh ada ceritanya. Kalau nanti dengan pasangan baru kan nggak ada ceritanya, tapi kalau kita ketemu dengan anak cucu, lu pernah jadi anak ya gitu, di anu, nah itu ada ceritanya ya. Jadi kita yang pasti ada sebenarnya, bukan itu ayatnya nih, Allah dan Rasulnya pasti menang, tapi apa surat berapa ya, itu bukan itu dulu ya. Coba cek dulu deh kan itu. Udah gak? Iya. Kalau Mujahadah 21, Mujahadah itu ayat berapa ya? Aku dan Rasul-Rasulku pasti menang. Ayatnya juga bisa tuh. Mujahadah 21, Mujahadah itu berapa? Mujahadah tuh surat berapa ya? Ada 58. 5821 berarti. Oh 5821 ini rupanya. Iya, 5821 ya, ya bukan. 58. Berarti 5821. 58 Iya, ya. 5821. 5821. Jadi boleh kita ulang lagi bacanya. 58 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iya, Mujadilah. Surat 58 ayat 21. Allah telah menetapkan aku dan rasul-rasulku pasti menang. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. berarti Allah langsung baik kepada umatnya. Allah telah menetapkan. Kalau menetapkan apa? Pasti gak? Pasti. Jadi nggak akan ada yang menang selain ajaran Allah. Ya pasti berdarah-darah ya. Kitanya sekarang udah berdarah nih ya. Sekarang sekelas Abu Marlo aja udah di banyak komen-komen yang itu ya, apalagi kita Bu. Jadi sekarang kita bagaimana supaya kebal terhadap omongan yang begitu. Senyuman aja nggak apa-apa. Tapi Berarti kan kita mah walaupun dengan misalnya ada yang tapi kita jawab dengan santai, nggak menimbulkan perselisihan, aman. mungkin nggak suatu saat ya Iya. Ya nu kamari gini kan. kalau gitu dia ngotot ini ya ayeuna lamun hayang itu ujung orang bari ngopi. Nggak kan kadang-kadang kan dia ngotot dirinya, cenah jangan belum tentu tak benar kata siapa. Benar, saya kan udah merasakan mungkin itu temennya udah merasakan nikmatnya, dimudahkan segala sesuatu. Ya tahu heula mudahna kita karena kita belum tahu paham Quran itu seperti apa. Di situ tuh banyak kemudahan hidup. Karena kalau belum tahu, karena bisanya cuma ngenyek doang, belum masuk ke dalamnya, nggak tahu ini belum masuk ilmunya. Nanti tuh ada ilmunya semua, kita buka semua. Udah duluan dia ngomong gitu Ya memang Karena ngomongnya di tengah, nggak dari awal. Belajar Qur'annya hanya tahu tengahnya doang gitu. Harusnya dari kita akan iya, menyaksikan ini sampai harusnya dari awal dulu. 286. 208 menghakimi tapi tidak bisa menjelaskan di mana letak salahnya. kayak gini deh. Ya, dengan kata-kata yang menyakitkan. Ini ayat ini akan berlaku Akan sepanjang terus-terusan kita keluar. bernafas. Ya jadi siap-siap dengan Dengan hujatan manusia lain. Menyakitkan hati ya. ya. Kamu pasti akan diuji dengan hartamu dan dirimu, dan pasti kamu akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik,
Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Jika bersabar Dan menghadapi bertakwa. dan bertakwa berarti memaafkan, menahan amarah, menahan emosi, untuk pundungan, untuk orang gegermet, ya tetap berbuat baik sama dia. Baru itu. Nanti baru dia bilang, bener hebat, bener tuh ngajinya. Buktinya mana dikit kurang teh untuk eta untuk pundungan. Nah, ini kalau kita awal pundungan, besok kita mau berteman lagi sama dia. Jangan. Bener kan? Jadi untuk membenarkan suatu kebenaran itu memang perlu waktu, perlu pengorbanan, perlu berdarah-darahan gitu. Nah itu namanya jihad, perang. Perang teh gitu, perang teh. Perang ya. Oke, ya. Ya mereka yang belajar ilmu nenek moyang Iya. Mereka juga sebenarnya udah ngerti. yang Cuma paling kecil di sana itu yang akan menghujat Quran siapa di situ? Orang musyrik bukan? iya. Orang musyrik. Itu tahun aja udah. Orang musyrik. Karena dia tidak tahu Quran itu sampai di mana. Iya. Mereka tahunya itu. sudah diberi Iya. dari kita, cuma tidak mau Tidak mau terima. Tidak mau Jabur ya kan. Sekarang kan kita kan ngapain lagi? Itu kan udah maksudnya Quran juga sudah cukup gitu loh. Ajarannya cukup karena udah bukan lengkap sebenarnya. Pada masa itu ya umatnya segitu, dikasihnya segitu. Sekarang udah satu kitab udah 65. Enggak rangkuman juga. Wahyunya tuh enggak ada rangkuman. Jadi dari Nabi Ibrahim diwahyukan lagi ke Quran, dari Nabi siapa nerima wahyu? Musa. Diwahyukan lagi ke Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu makanya disebut paling akhir, dia paling akhir menerima wahyu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Makanya dia menerima, diwahyukan lagi. Makanya Quran itu berulang-ulang kan. Nanti di Ali Imran ada ayat yang sama, nanti di Araf ada ayat yang sama. Jadi tuh dia ayatnya diwahyukan lagi. Jadi Allah ngomong deh kata Nabi Muhammad. Dulu dia ngomong sama Ibrahim, nanti dia ngomong lagi ke Nabi Muhammad. Itu ya wahyunya itu ya. Kamu tuh karena kita tuh benar-benar diciptakan Allah gitu ya. Maksudnya benar-benar mati, maksudnya benar-benar mati. Coba surat apa sih ini? 23 15 sampai 16. Nah, Mukminun. ya. 15 15 sampai 16. 16 aja. Kemudian saya masih mati. Kemudian setelah itu sungguh kamu pasti mati. Kamu pasti mati. Jadi terus 16. Kemudian sungguh kamu akan dibangkitkan dari kuburmu pada hari kiamat. Kamu pasti mati, jadi apa tuh maksudnya? Berarti beramal nggak boleh coba-coba. Coba-coba. Cobaan kalinya itu ngajina cobaan itu nyim cobaan ayo malam tuh bener. Pasti kamu Mati. pasti kamu dibangkitkan ya. Mau ragu? Kalau kasih tahu lagi, kamu nggak boleh ragu. Harus bilang, nih buktinya kamu dulu tuh ada dan nanti kamu nggak ada ya. 22 ayat 5. Kenapa? Ngantuk? Obodei. Ngopi. Saya udah lewat ngantuk. Sama aku tak. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman. Surat 22 Al-Hajj ayat 5. Ayat 5. Wahai manusia, jika kamu meragukan kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian kamu sampai kepada usia dewasa.
Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Ya. Jadi dulu kamu dari tanah, terus kamu mati. Ada yang dimatikan lebih muda, ada yang sampai tua. Kenapa bisa pikun? Pikun tuh mungkin masih inget, tapi biasanya pikun tuh dia ingetnya yang masa lalu ya. Masalah informasi baru biasanya dia nggak masuk lagi, udah susah. Jadi dia tuh sebenarnya diulang-ulang. Makanya orang yang pikun kadang seperti, lalu udah makan barusannya. Dia lupa tuh makan gitu ya. Karena tadi itu memorinya itu nggak dicas terus, nggak dicas ya. Silakan makan kerupuk dulu, kayaknya sepertinya ngantuk ya. Siapa kayak nganjuk? Silakan ngopi dulu. Sok dikasih istirahat dulu. Masya Allah. Itu ada tahu. Ini yang penambah energi.